Sungguh kami mengucap syukur bahwa hidup setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu dengan jelas Engkau menuliskan nama setiap kami, anak-anak-Mu, dengan sengaja Kau tulis di telapak tangan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan, serta anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang baik dan berharga ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Ya, semuanya semangat pagi. Happy Valentine Day. Ya, kok nggak ada yang pakai baju merah nih ya. Ya, senang sekali hari ini Rabu 14 Februari 2024 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Ini kisah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan legenda, bukan dongeng. Ya, ini adalah salah satu bagian sejarah yang pernah terjadi berapa ribu tahun yang lampau. Yosua pasal 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, yaitu orang-orang Israel, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, kalau tebak-tebakan ini peristiwa apa? Ya, ini adalah peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Ya, saya mau cerita dulu tentang tembok Yeriko, Bapak Ibu sekalian. Ya, tembok Yeriko itu 2 lapis, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada lapisan pertama, itu tebalnya 1,8 meter. Jadi tembok tebalnya hampir 2 meter. Ya.
Saya nggak tahu pondasi ke dalamnya berapa, tapi ketinggiannya itu sampai 9 meter, Bapak Ibu sekalian. Jadi 9 meter cukup tinggi ya. Dan kemudian tembok yang kedua itu tebalnya 3,6 meter. Jadi tembok yang pertama tadi hampir 2 meter tebalnya. Kemudian lapisan yang kedua itu temboknya tebelnya hampir 4 meter, Bapak Ibu sekalian. Jarak tembok pertama dan kedua itu kurang lebih 4,5 meter. Ya, jadi Jericho itu pakai 2 lapis tembok dengan harapan kalau musuh bisa menembus satu tembok, masih ada tembok yang kedua. Ya, dan kemudian tembok ini kan lebar sekali, sehingga orang-orang bisa berjalan di atasnya, ya. Sehingga kalau orang mau menyerang atau masuk ke Yeriko, maka tentara-tentara itu ada di dalam 2 lapisan itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga susah sekali untuk menembus tembok Yeriko. Tapi kita sudah membaca tadi dari Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 bahwa tembok Yeriko yang begitu hebat itu ternyata bisa diruntuhkan, ya. Dan cara meruntuhkannya di sini dengan jelas dikatakan dengan sorak-sorai yang nyaring dari bangsa Israel itu. Bukan dengan senjata, ya, bukan dengan martir, tapi dengan sorak-sorai. Satu kali ada anak sekolah minggu, dia tanya sama gurunya, ibu guru yang cantik, ya, ayo coba nih ada semut nih yang kecil nih, apakah bisa merobohkan tembok gereja yang kuat yang besar ini? Ya, guru sekolah minggunya bilang gini, ya mana mungkin, ya, semut yang kecil bisa tumbuh meruntuhkan, merobohkan tembok gereja. Ya nggak bisa. Anak kecil itu dengan polosnya, dia bilang gini, bisa Bu Guru, ya. Terus gurunya tanya, gimana caranya? Caranya semut itu naik ke atas gajah. Dan gajahnya itu yang nabrak tembok gereja. Maka tembok gereja itu pasti roboh. Luar biasa, ya kan? Semut yang kecil kalau naik ke atas gajah, wah, apa yang tidak mungkin untuk terjadi? Alkitab bilang begini, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu sekalian, ini kerinduan yang paling dalam dari hati saya dan istri. Sejak kami mengenal Tuhan, dari waktu ke waktu, ya, seperti kemarin khotbah daripada Ibu Hana Istati Rahayu, luar biasa, bahwa Rasul Paulus seorang hamba Allah yang dipakai Tuhan untuk dengan luar biasa dan menulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru, ya. Itu Rasul Paulus punya semangat untuk terus mengenal Tuhan Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ini juga merupakan kerinduan daripada kami suami istri agar supaya Bapak Ibu ini mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengandalkan Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami kepingin begini, Bapak Ibu sekalian. Yesus kan pernah bilang bahwa seorang murid itu nantinya akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih hebat daripada gurunya. Apa yang sudah dialami oleh kami suami istri di dalam kehidupan, misalnya di dalam mengatasi persoalan keluarga, rumah tangga, juga persoalan dalam surat-surat imigrasi,
persoalan dalam mendidik dan membesarkan anak, persoalan dalam keuangan, ya. Hampir banyak persoalan dalam kehidupan ini, bagaimana kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengalami kemenangan. Kami kepingin Bapak Ibu juga ngalami seperti itu, bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada ayat favorit saya, keluarga kami, yang sering kami bagikan, yaitu di Yesaya 45 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Yesaya 45 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini juga saya jadikan ayat ini bahan doa untuk keluarga kami, dan juga menjadi bahan doa buat kami mendoakan Bapak Ibu semuanya ini. Karena saya tahu Bapak Ibu semua dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Ya. Begini bunyi ayatnya, Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Aku sendiri, yaitu Tuhan, hendak berjalan di depanmu, di depan Bapak Ibu semua. Ya. Dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Maaf, sebentar mau bersin. Ya. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Luar biasa. Bapak Ibu, kita harus percaya akan firman Tuhan dengan 100%. Bukan 98%, bukan 99%, 100%. Bahwa Yesaya 45 ayat 2 dan 3 dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu yang akan berjalan di depan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ingat seperti pujian tadi mengatakan bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan sudah angkat kita ini menjadi milik kepunyaannya, kita menjadi anak-anaknya. Sehingga apapun yang ada di depan kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang akan membela. Tuhan yang akan meratakan gunung-gunung itu dan memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan yang akan mematahkan setiap palang-palang besi. Karena di balik semuanya itu, kata Yesaya 45, ada harta benda yang terpendam. Harta benda yang nilainya luar biasa. Yang Tuhan sudah sengaja sediakan bagi kita, anak-anaknya, orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat sekarang kitab Yosua pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Tadi kan kita langsung loncat Yosua pasal 6 ayat 20. Sekarang kita baca ayat pembukaannya 1 dan 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wow, itu ya, nanti Bapak Ibu di highlight tuh ayat yang kedua, dibaca berulang-ulang. Tuhan jelas-jelas berkata kepada Yosua bahwa Yeriko itu mulai dari rajanya sampai pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Itu sudah ada di dalam keputusan Tuhan untuk diserahkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana
bangsa Israel hidup dalam perbudakan selama 450 tahun di Mesir. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolong orang Israel dan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin orang Israel itu, membawa mereka dari Mesir untuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu di dalam perjalanan selama 40 tahun, ketika hampir sampai di Kanaan, ya, dalam perjalanan mereka mengalami banyak masalah dan persoalan, tapi di situ mereka juga didemonstrasikan melihat kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat ajaib. Wah, mereka bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Ya, saya percaya setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan juga boleh melihat dengan mata iman, dengan mata rohani bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita, dan kita juga sudah pernah merasakan, sedang merasakan, dan akan merasakan kasih dan kuasanya. Ya. Nah, setelah hampir sampai di Kanaan, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Ya, air Sungai Yordan waktu itu sedang meluap airnya katanya. Ya, tetapi ketika para imam menjejakkan kakinya di Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan yang sedang meluap-luap itu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu bisa terbelah menjadi dua sehingga orang Israel yang jumlahnya hampir 3 juta itu bisa menyeberangi Sungai Yordan dengan selamat. Setelah ada di seberang Sungai Yordan, mereka masih harus menghadapi yang namanya tembok Yeriko dan orang-orang Yeriko. Nanti setelah tembok Yeriko, Bapak Ibu sekalian, mereka akan ketemu dengan para raksasa yang ada di Kanaan itu. Ya, ini menandakan apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa kehidupan itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada orang bilang gini, enak loh nanti ikut Yesus, kamu nggak akan mengalami masalah. Itu belajar Alkitabnya kurang lama. Ya kan? Seperti saya dulu waktu belum lama belajar Alkitab kemana-mana, saking semangatnya saya bilang, enak sekarang. Aku percaya Yesus sekarang, aku nggak punya masalah. Kenapa? Belajar Alkitabnya kurang lama dan kemudian hidupnya juga kurang lama. Ya, itu tanya Pak Hendri nih yang sudah mengalami banyak asam garam, ya kan? Ya, beliau tahu ada lika-liku dalam kehidupan ini, ya. Banyak itu juga Bu Yongki nih, wanita yang berhati emas ini, ya kan? Selama kita hidup di atas muka bumi ini akan ada silih berganti masalah yang harus dihadapi, ya. Baik itu yang namanya padang gurun, Sungai Yordan yang airnya sedang meluap, maupun tembok-tembok Yeriko, dan juga nanti raksasa-raksasa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan pernah takut, Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan menyertai kita sama seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai bangsa Israel. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan juga menyertai kita. Namanya Immanuel, Tuhan Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan itu adalah kita meninggalkan Tuhan. Coba lihat itu anak bungsu, ya kan? Wow, dia ada di rumah bapaknya udah enak-enak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia dengan sengaja keluar dari rumah bapaknya. Ini kan gambaran tentang kehidupan rohani. Ya, udah ada di dalam hadirat Tuhan, sudah mengenal Tuhan, dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dengan sengaja menjauh dari Tuhan. Ya udah, nanti akhirnya apa? Kandas di kandang babi, ya.
Ada beberapa orang dengan sengaja berbicara kepada saya. Iya Pak, memang saya kepengen ngerasakan, ya kan, gimana hidup di luar Tuhan. Iya kan? Tapi ada juga yang tidak terang-terangan berkata seperti itu, tapi dari buahnya saya tahu pohonnya. Dengan sengaja dia menjauhkan diri dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini Tuhan mau berbicara kembali kepada kita. Ayo, mumpung belum merasakan kandasnya di kandang babi, kembali balik kepada Tuhan. Ya, Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Nah, dari pelajaran tembok Yeriko ini, yang pertama kita belajar begini, bahwa Yosua dan bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak boleh meragukan firman Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian percaya firman Tuhan sepenuhnya. Kita percaya firman Tuhan tentang kesehatan. Kita percaya firman Tuhan tentang keluarga yang berbahagia diberkati Tuhan. Kita percaya firman Tuhan tentang keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada di dalam nama lain. Kita juga harus percaya tentang berkat-berkat keuangan di dalam Yesus Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa di dalam Yesus Tuhan, kalau orang Jawa kan bilang gini, watuk iso diobati, watak ora iso diobati. Itu kan bahasa Jawa. Bilang gini, kalau batuk bisa diobati, tapi kalau udah karakter, watak, ya kan, orang Chinese bilang ini biak, biak, ya kan, udah keras kepala gitu, udah nggak bisa dirubah. Kabar baiknya, di dalam Yesus juga bisa berubah. Kita lihat Rasul Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, bengis, jahat, banyak ilmunya tentang Tuhan. Tapi dia senang membunuh orang-orang Kristen. Senang membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia mengabarkan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang menjadi rintangan dan tantangan kita hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tembok-tembok yang berlapis-lapis itu yang ada di depan kita. Nanti Tuhan yang berjalan di depan kita yang akan merobohkannya. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biar setiap kami mau kembali kepada Engkau, kepada kasih yang mula-mula. Kami percaya akan Engkau yang begitu mengasihi kami, dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, musuh-musuh yang ada di depan kami, rintangan yang ada di depan kami, Engkau sudah serahkan kepada kami. Sehingga ujung-ujungnya, oleh karena Kristus Yesus Tuhan, kami ini orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Kami menang atas masalah kerohanian kami menang atas masalah keluarga dan rumah tangga kami menang atas masalah keuangan pekerjaan kami menang atas persoalan-persoalan Tuhan tentang kesehatan, tentang karakter, bahkan kami juga mengalami kemenangan di dalam surat-surat imigrasi yang kami rindukan untuk kami dapatkan di Amerika Serikat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.